Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Isabella, mahasiswa dari Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika, dengan NIM 1810114012271 dengan kelas 08 TPLM 001. Pada kesempatan saya kali ini, saya ingin mempresentasikan sedikit materi dari pemilihan menu dan pengisian formulir untuk memenuhi mata kuliah dari interaksi manusia dan komputer. Baik, untuk presentasi kali ini diawali dengan pengertian dan tujuan menu. Untuk pengertian menu itu sendiri, yaitu merupakan ragam dialog yang dapat menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Menu juga bisa diartikan sebagai data sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas, biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan dari beberapa kata. Untuk tujuan menu di sini memiliki tujuan utama, yaitu untuk membuat pengelompokan pekerjaan dari user dalam suatu sistem yang masuk akal, komprehensif, mudah diingat, dan mudah digunakan. Selanjutnya di sini kita ingin bahas tentang jenis-jenis menu. Di antaranya ada menu tunggal, itu mnemonic letters, artinya pilihan item menggunakan huruf awal dapat berupa angka, huruf atau campuran angka, atau huruf. User harus memasukkan pilihan sesuai dengan format yang diberikan. Jadi bisa kita lihat pada contoh di samping. Di sini ada data mahasiswa sampai data pegawai. Untuk pilihan itemnya kita bisa isi 1 sampai 4. Jadi di mana kita mau pilih data mahasiswa kita pilih angka 1 dan untuk data pegawainya kita pilih angka 4. Selanjutnya di sini ada radio button, itu tampilan menu dengan bentuk radio button. Jadi di sini user harus memilih salah satu pilihan yang disediakan. Contohnya seperti gambar di samping, untuk bentuk pilihannya di sini berbentuk bulat atau button. Jadi kita tinggal pilih aja pilihan salah satu di antara 3 kepilihan ini. Selanjutnya ada button choice. Untuk button choice ini, tampilan menu dengan menggunakan bentuk tombol atau button. Jadi nanti user mengeklik salah satu tombol pada tampilan menu. Untuk contohnya kita bisa lihat di sini ada data mahasiswa. Jadi nanti kita input NIM, nama, dan alamat. Di bawahnya ada pilihan simpan dan batal. Untuk simpan dan batal ini bisa diartikan button choice karena ini tampilan menu menggunakan tombol button. Jadi disebut button choice-nya ini karena berbentuk tombol atau button. Kita tinggal pilih aja pilihannya mau pilih simpan atau batal. Selanjutnya di sini ada multiple selection menu atau checkbox. Jadi untuk tampilan menu ini yang di dalamnya akan ada banyak pilihan dan kita bisa memilih lebih dari satu. Biasanya kita bisa temukan contoh sederhananya kayak gini. Untuk tampilan ini itu pizza topping kita bisa memilih lebih dari satu. Contoh pada gambar kita bisa memilih beef atau onion. Jadi nantinya jika memang ada pilihan atau sistem menu multiple selection menu di mana itu kita bisa memilih pilihan lebih dari satu pilihan yang disediakan di sistem menu tersebut. Selanjutnya di sini ada pop-up, pull down, toolbars menu atau content menu. Konteks menu. Jadi untuk tampilan menu ini yang diaktifkan dengan mengeklik tombol kanan mouse pada area yang ditentukan. Menunya sangat banyak pilihannya dan bercabang. Contoh sederhananya kita bisa temukan di file Microsoft Word. Jadi untuk gambarnya kita bisa lihat di sini, kalau memang kita sering banget nih yang namanya beraktivitas sama laptop atau sistem, akan banyak banget dan sering banget nemuin contohnya seperti gambar di samping. Sederhananya kita bisa buka aja Microsoft Word, di sini akan ada pilihan banyak menu, dan situ kita bisa temukan pop-up, pull down, atau toolbars menu. Selanjutnya ada menu for long list, menu yang disediakan agar kita dapat langsung menuju tempat yang dituju. Biasanya berbentuk slider. Jadi di sini kita gampang temukan itu di kontak smartphone. Yang di sebelah kanannya ada huruf A sampai Z yang nantinya kita bisa tarik untuk menuju tempat yang kita tuju. Jadi itu disebutnya menu for long list. Untuk gambarnya seperti pada gambar di samping. Jadi bentuknya bisa slider. Selanjutnya di sini ada scrolling list box choice atau menu for long list. Ini sebenarnya sama aja dengan menu for long list yang sebelumnya kita bahas, melainkan kalau yang ini berbentuk scrolling, jadi kita scroll ke atas atau ke bawah. Sama aja kayak yang tadi kita temukan di kontak smartphone. Untuk gambarnya bisa lihat di gambar samping, ini cara pengisian atau cara kita tahu untuk melihat menu scrolling list box-nya. Selanjutnya di sini ada embed link atau hyperlinks. Untuk tampilan menu ini dengan item-item yang disusun tidak beraturan atau mengikuti alur cerita. Contoh yang kita temukan ini di tampilan browser atau hub Windows. Biasanya kalau memang kita membutuhkan bantuan di sistem komputer, akan muncul yang namanya hub Windows seperti gambar di samping. Jadi ini disebutnya embed links atau hyperlinks.
Selanjutnya di sini ada main menu, iconic menu atau toolbars, atau bisa disebut palettes. Jadi menu yang digabung dengan icon-icon, contoh gambarnya kayak gini. Ini pasti kita sering banget ngelihat contoh seperti gambar di samping, karena ini perpaduan dari main menu dan iconic menu. Jadi kita bisa lihat menunya tersebut itu berbentuk iconic. Selanjutnya di sini ada linear sequence dan multiple menu. Jadi untuk tampilan menu ini, di mana menu memandu pengguna untuk proses yang kompleks. Contohnya clue cards atau wizard, seperti gambar di samping. Tapi lebih sering kita temuin, semisal kita habis install atau download software di komputer atau laptop, di mana kita akan dipandu untuk menginstal sampai finish, dan itu disebutkan yang namanya linear sequence. Selanjutnya di sini ada 3 structure menu. Menu ini terdiri dari 3 view menu, list view menu, dan 3 structure menu. Jadi tampilan ini bisa kita temukan di Windows Explorer, di mana kita bisa lihat berbagai macam menu nih. Kalau misalkan kita klik satu menu, akan muncul lagi berbagai macam menu yang lainnya di sebelahnya. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangan menu. Jadi untuk kelebihan menu itu sendiri, idealnya dia akan memudahkan bagi pengguna baru atau tidak ahli. Jadi untuk orang-orang yang awam, bahkan yang nggak pernah buka sistem atau laptop, menu ini sangat membantu untuk akses atau untuk membuka suatu aplikasi nantinya. Selain itu memungkinkan eksplorasi, yaitu pengguna bisa melihat menu atau perintah yang cocok, menginstruksikan pengambilan keputusan bagi pengguna, adanya pengenangan kesalahan yang mudah, serta pengguna tidak perlu mengingat item yang diinginkan. Untuk kelebihan menu yang terakhir ini, seharusnya emang kita nggak perlu mengingat lagi item yang kita inginkan, karena dari menu itu sendiri kan banyak bentuknya, seperti yang tadi kita bahas itu ada iconic menu. Jadi di situ kita bisa tahu apa yang mau kita klik tanpa harus kita ingat itemnya. Untuk kekurangan menu itu sendiri tidak cocok untuk tampilan grafis kecil, cukup memakan tempat atau layar, terutama untuk menu datar. Itu sangat kurang efisiensi kalau menggunakan menu datar. Selanjutnya terlalu banyak menu itu menyebabkan overload informasi, dan yang terakhir cukup lambat bagi user yang sering memakai sistem. Jadi di sini bisa saya contohkan untuk menu yang buruk. Pada gambar di sini menunya benar-benar padat banget, nggak ada space, nggak ada jarak, dan overload informasi. Jadi kalau dilihat secara visual ini sangat tidak bagus untuk diakses ya, karena dari visualnya pun udah banyak warna, lalu banyak informasi, dan pengeklikan menunya juga akan terlalu rumit karena ada overloadnya informasi di sistem menu tersebut. Untuk pedoman perancangan menu itu sendiri, di sini dipastikan gunakan nama item sebagai judul pada tree, gunakan pengelompokan pada item yang berarti, tampilkan item sesuai dengan keyword atau tampilkan item dengan singkat. Dan yang terakhir itu sediakan lompatan ke menu sebelumnya dan ke menu utama. Biasanya untuk pedoman perancangan menu ini sudah sering banget kita lihat dan sudah memang diterapkan juga ya, apalagi untuk lompatan ke menu sebelumnya atau menu utama. Itu sangat penting banget disediakan di suatu perancangan menu. Selanjutnya di sini ada pedoman pengisian formulir. Jadi untuk pengisian formulir itu kita harus identifikasikan topik yang akan dibahas pada judul tersebut. Jadi sebisa mungkin formulir itu harus sesuai dengan identifikasi topik yang diberikan pada saat kita mengisi field-field yang ada di formulir. Gunakan petunjuk yang dapat dipahami, kelompokkan dan uratkan field secara logis. Field yang berhubungan harus dibedakan, pemisah antar kelompok harus jelas. Urutan wajar ini biasanya memang kita udah sering temukan, seperti urutan kota, provinsi, kode pos. Jadi itu biasanya ada di field alamat. Lalu layout formulir harus menarik secara visual. Ini sudah dipastikan harus dibikin semenarik mungkin secara visual, karena kalau kita udah melihat pengisian formulir yang padat, secara nggak langsung kita udah males duluan untuk ngisi. Jadi dipastikan dibuat semenarik mungkin secara visualnya. Field jangan dikumpulkan di suatu tempat, perhatikan alignment, gunakan istilah umum, contohnya alamat itu lebih umum dibanding domisili, jadi dipastikan gunakanlah bahasa-bahasa yang memang umum digunakan oleh user. Gunakan istilah dan singkatan yang konsisten, jika memungkinkan tampilkan pesan yang menjelaskan, berikan informasi mengenai field atau isinya.
sediakan tanda selesai. Ini penting banget karena untuk memberitahukan dimana kalau kita memang udah isi formulir tersebut. Jadi kita tahu nih biasanya itu akan ada tulisan selesai, pesan terkirim, atau pendaftaran telah berhasil diisi. Pengguna harus diberitahu bahwa pengisian telah selesai. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, adanya notifikasi kalau memang kita telah memenuhi semua formulir yang kita isi. Dan yang terakhir, hindari penyelesaian otomatis. Ini penting banget karena untuk menghindari pengisian 2 kali. Jadi dipastikan setiap kolomnya itu wajib diisi. Ketika memang tidak diisi, dipastikan tidak bisa melanjutkan tahapan selanjutnya. Jadi itu pentingnya hindarkan penyelesaian otomatis. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai pemilihan menu serta perancangan menunya, serta juga untuk pengertian sistem menu itu sendiri, bagaimana perancangan formulir, pengisian formulir. Semoga bermanfaat bagi yang melihat. Mohon maaf atas perkataan yang kurang baku atau memang ada sedikit kata-kata yang melibet. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.